Bu betul. guru kok belum datang-datang sih? Datangnya Mhm, terlambat. Lah itu karena begitu saya lewat pas banjir, banjir mhm, bandang. mhm, Akhirnya saya kan menunggu arus mhm, itu agak surut baru saya berangkat. mmm. Ada kejadian yang lucu, celana saya sobek. Iya, di era pandemi seperti ini ya, yang kita pikirkan itu sebenarnya bagaimana psikologis anak gitu loh. Belajar tapi tidak bosan, artinya Mhm. senang mereka itu riang. TikTok gitu ya. Anak saya buat suruh TikTokan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eee, Halo sobat guru, Bapak dan Ibu guru semuanya di Jawa Tengah. Selamat berjumpa dengan kami, tim podcast dari SD Negeri 02 Cawet, Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan kali ini, kita akan ngobrol dengan tema yang sama, dengan pembahasan yang sama dengan apa yang sedang ngetren saat ini, yaitu pembelajaran dari rumah dan juga virus COVID-19. Aduh. Kali ini kita akan ngobrol dengan guru yang tahun lalu viral. Iya, tahun lalu viral. Ya, ini dia guru yang tahun lalu viral dari Kabupaten Pemalang, Bu Tejo. Iya, iya, bukan. Ini dia Bu Atik Diat Prastuti SPDSD ya. Ini dia Bu Atik. Eh, Bu Atik tahun lalu viral karena kegigihannya. Waktu itu sampai sempat ada TV nasional yang meliput beliau, sehingga sempat viral di media nasional, bahkan media nasional. Karena kegigihannya waktu itu menerjang arus banjir. Kalau saya saja malah ya ngeri lihat banjir yang segede itu harus nyebrang. Ini sosok perempuan yang tangguh menurut saya. Baik, kita akan ngobrol lebih lanjut dengan Bu Atik. Bu Atik, waktu itu ceritakan dikit ya, kita flashback tahun lalu berarti ya Bu ya. Eee, Tahun lalu waktu itu kan berarti ada musibah musibah yang jembatan longsor itu ya Bu ya. Itu ceritanya gimana ini bisa sampai viral kayak gitu? Kita flashback sebentar ya. Iya, oke. Saya perkenalkan diri dulu. Iya. Saya Bu Atik Diat Prastuti dari SD Negeri 02 Cawet, mengajar di kelas 5 SD. Iya. Baik, eee, ya itu dulu kan bencana ya, awalnya dari bencana. Iya, iya, iya. Bencana, terus jembatan yang biasa saya lalui itu roboh karena terjang banjir, ya banjir bandang, itu akhirnya jembatan roboh. Lah setiap hari saya harus lewat kan, Mhm, saya mhm. mengajar kan harus lewat itu karena itu Iya, iya, iya. akses jalan satu-satunya. Oh, satu-satunya itu berarti? Heeh, betul, Heeh. akses jalan satu-satunya. Mhm, Nah, setiap hari saya punya kewajiban untuk mengajar anak-anak. Nah, mhm. ya karena harus ya, karena rasa, eee, memang ini profesi saya mengajar ya, karena mengajar setiap pagi saya harus jalan lewat itu, ya terpaksa ya meskipun banjir ya, kadang rasa takut itu ada, rasa takut, rasa was-was, Ya manusiawilah ya. Ya, ya, iya, ya, ya. rasa takut untuk, Mhm, menyeberang, mhm, tapi karena ya rasa kangen sama anak-anak, ya mhm, mhm. saya di sekolah sudah ditunggu, anak-anak sudah menunggu, dan mau tidak mau ya saya harus menyeberang, Pak. Sekalipun saya, wah bisa dibayangkan lah mungkin di situ dulu itu kan sempat masuk TV nasional, ya sempat Mhm, iya, iya, iya. awalnya itu saya itu sekedar mendokumentasikan itu biar, siswa saya atau teman-teman guru yang lain itu tahu itu loh. Ketika saya
terlambat ke sekolah. Ini Oh, loh gitu loh. Oh, ya, ya, kondisinya ya, Bu ya. Atik seperti ini. Mohon maaf Hmm, anak-anak. Kadang namanya anak kan berbagai karakter, anak kecil ya, ya. betul, betul, betul. Bu Guru kok belum datang-datang sih? Datangnya Hmm, terlambat lah itu karena begitu saya lewat pas banjir bandang. hmm, Akhirnya saya akan menunggu arus hmm. itu agak surut baru saya berangkat. Nah, awal dari itu saya mendokumentasikan, kemudian saya eh, unggah di media Facebook awalnya di Facebook. Hmm. Saya itu terus ada media yang merespon, nanya saya, ini Bu Atik ya. Ya karena mungkin itu melihat saya ketika nyebrang arus deras kan, Iya, iya, iya. yang melihat otomatis kan, kok berani kayak gitu. Lah, itu apa waktu itu nggak ada misalnya kayak jembatan darurat atau gimana gitu Bu, yang dibuat warga gitu misalnya? Ya warga sih bergotong royong membuat bergotong royong membuat tangga darurat itu, Hmm. membuat tangga darurat ketinggiannya wah luar biasa. Ketinggian itu 11 meter. Coba dibayangkan saya sampai merinding itu. Mengingat itu saya merinding sekali. 11 meter. 11 meter betul. Jenengan pernah naik itu tangga? Pernah naik awalnya karena banjir bandang saya takut kan arus itu. Saya mencoba naik tangga yang 11 meter itu. Oh. Nah, bentar. Ini berarti dibuat tangga ini buat teman-teman yang belum tahu berarti itu sungainya curam atau gimana? Iya, Terus karena dibuat tangga. sungainya Dibuat sungainya kan tangga terjal. darurat ke atas. Kan ada puing-puing jembatan yang antara jembatan yang masih separuh itu kan masih ada. Iya, itu di Yang video satu saya sudah, lihat. Iya. yang satu sudah roboh, tapi bisa dibuat tangga darurat itu. Oh iya. 11 meter. Saya mencoba. Wah, kaki itu rasanya derdek sekali kayak antara berani tidak, tapi karena terpanggil itu loh, anak-anak, saya pikirannya anak-anak sudah menunggu saya, anak-anak di sana sudah menunggu. Saya bismillah naik. Ada kejadian yang lucu, celana saya sobek. Iya. Celana saya sobek, Iya. Pak. Luar biasa Bingung ini. kan, mau turun sudah derdek, kaki itu sudah derdek. Iya. Mau turun terpaksa ya meskipun celana sobek saya terus naik sampai akhirnya sampai ke atas, alhamdulillah. Wah, keringetan walaupun dengan perjuangan yang luar biasa sekali ya. Akhirnya saya ngojek itu sampai sekolahan, saya cerita ke teman-teman saya, celana saya sobek tadi naik tangga gitu. Iya. Akhirnya luar biasa. Akhirnya ada salah satu teman akhirnya celananya diganti pakai pinjem ala kadarnya lah di situ. Saya ceritakan ke siswa kayak gitu. Terus ini Bu Guru loh seperti ini. Jadi ketika nanti Bu Guru datang terlambat, mohon dimaklumi. Iya. Luar biasa sekali ini. Kalau menyimak dari cerita Bu Atik ini, maksudnya ada dorongan dari dalam hati Bu Atik sepertinya ya. Maksudnya apa sih yang mendorong Bu Atik sehingga berani seperti itu? Kadang kan kita mau melakukan sesuatu, istilah Jawanya apa ya? Aras-arasen ya Bu ya. Misalnya kalau saya sendiri misalnya kalau dihadapkan seperti itu harus menghadapi banjir, ibaratnya yang harus taruhannya nyawa itu taruhannya nyawa. Kalau lihat videonya waktu itu nyawa, berarti kalau jatuh ya sudah lewat karena banjirnya gede banget. Mungkin tinggal nama saya. Nah itu yang menjadi penyemangat atau pendorong mental Bu Atik sehingga mau melakukan itu, nekat gitu. Jadi nekat ya dalam tanda kutip, nekat menyeberang sungai waktu itu apa? Ya karena itu terpanggil. Saya harus sampai ke sekolahan. Saya harus mengajar anak-anak. Di sana anak-anak sudah menunggu saya. Kasihan kan? Itu lama, jangka waktunya lama loh, 1 tahun. Misalnya 1-2 hari saya ndablek istilahnya karena rasa takut itu banjir bandang, ada rasa takut saya ndablek. Apa ndablek itu harus 1 tahun? Kan nggak bisa Pak. Iya, Kasihan kan? betul. Anak-anak nggak dapat Iya. pelajaran. Itu Iya. sudah
tugas kan, sudah Iya, tugas. Kasihan anak-anak nggak diajar. iya, iya, berarti memang karena rasa rasa cinta ibu sama Iya anak-anak betul, ya? Iya memang saya sendiri merasakan kalau misalnya udah ditelepon anak-anak misalnya dalam kondisi seperti itu, anak-anak sudah dikabari, anak-anak sudah menunggu sudah seperti itu, iya. menunggu. Iya, ya mau gimana lagi, ya itu udah Iya, panggilan tugas, panggilan jiwa seorang pendidik ya seperti itu. betul. Iya. Baik kaitan dengan sekarang ini, dulu Bu Atik seperti itu, berarti mau ketemu siswanya dihadang Dan sama dengan arus. arus, Iya, ini terulang lagi nih Bu berarti. betul, Tahun ini terulang kembali, terulang berarti kita kembali. kita dihadang lagi. Ini sekarang bukan arus tapi virus ini. Virus. Iya, tahun ini kita dihadang virus, mau ketemu sama murid harus susahnya, mau tidak mau. Tapi itu semua demi keselamatan kita bersama, baik itu keselamatan murid, orang tua maupun kita sendiri. Nah, dalam masa pandemi ini menurut Ibu gimana ini? Ini Ya, peristiwanya gimana ini? wong ini sudah apa namanya ya, sudah peristiwa yang mau tidak mau itu kita terima. Ya, kita nggak bisa menolak kan Iya, karena iya, ini iya, iya. virus ya. Tidak bisa menolak. Ya, yang penting kita tetap ya, tetap memenuhi anjuran pemerintah, tetap anak-anak ini agar bisa belajar bagaimana. Iya, 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 betul, betul. Tetap mereka itu tetap menerima pelajaran bagaimana? Ya sesuai dengan aturan pemerintah, BDR itu kan belajar di rumah. Sekalipun hanya menggunakan belajar kan bisa di mana saja kan? Iya, iya, Tidak betul. harus kita ketemu karena memang ini aturannya tidak boleh bertatap muka. Iya. Nah, tapi kita pikirkan bagaimana si anak ini bisa belajar. Nah, kita manfaatkan media komunikasi ya. Ini ada alat-alat komunikasi kan? Iya. Alat komunikasi seperti HP itu kan kita buat grup di WhatsApp, kita beri materi kepada anak-anak ya, biar anak-anak itu tetap menerima hak mereka sebagai siswa yaitu belajar, Iya, tapi menerima pelajaran. kadang kalau di kelas saya juga seperti ini ya. Kalau misalnya seperti itu terus, kadang memang saya sendiri ya merasakan kadang memang otomatis jenuh, ada kejenuhan ya. Kayak Betul. guru sendiri jenuh. Juga merasakan kangen sama muridnya ya kan, biasa suasana ketemu ceria, ketemu sama anak-anak yang selalu melihat ekspresi wajah mereka kan gitu. Betul. Waktu pelajaran bisa lihat ekspresi mereka saat berhasil mengerjakan sesuatu atau mungkin masih bingung, kita bisa melihat ekspresi mereka. Tapi sekarang kita tidak bisa apa-apa, kita seolah-olah kayak tekanan, kayak stres kita juga ya, tuntutan materi juga. Misalnya anak-anak sudah paham apa belum? Ini kan sulit sekali maksudnya kita mau mengetahui secara real anak-anak sebenarnya sudah paham apa belum ini. Kita biasanya langsung tahu ekspresi mereka, sekarang kita tidak tahu mereka sebenarnya benar-benar sudah paham. Kalau misalnya dicari tahu anak-anak sudah paham, oh ini sudah paham benar, ternyata kita nggak tahu. Nah, kalau misalnya seperti itu saja ya mungkin ada timbul bosan gitu. Ada mungkin kalau kiatnya Bu Atik sendiri gimana ini? Ya di era pandemi seperti ini ya, yang kita pikirkan itu sebenarnya bagaimana psikologis anak gitu loh. Biar Oh. anak itu merasa senang, dibuat Iya, senang betul, dulu. betul. Ya, kita buat anak itu biar belajar tapi tidak bosan. Artinya senang, mereka itu riang. Iya. Kan dalam keadaan seperti ini tidak pernah ketemu teman, ketemu guru. Kan otomatis si anak itu jiwanya tergoncang, istilah bahasa orang dewasa tuh stres lah kan kayak gitu. Iya, Pasti iya. stres Iya. karena nggak bisa ketemu temen, nggak ketemu gurunya, apalagi pelajarannya sistemnya online, daring ya. Iya, iya, iya. Daring. Nah kita bagaimana? Kita pikirkan, kita buat anak itu tetap menerima pelajaran dari kita sebagai guru, tapi dengan cara yang enjoy, menyenangkan. Anak itu dibuat iya, iya. menyenangkan gitu loh. Mungkin ada trik khusus dari Bu Atik? Sekarang ini kan sudah mendunia, ada aplikasi TikTok gitu ya. Anak saya buat suruh TikTokan Pak. TikTok? Suruh TikTokan? Betul. Maksudnya gimana nih? Suruh main TikTok atau gimana ini? Iya, itu kan anak-anak itu kan sekarang dari kecil aja sudah tahu kan TikTok. Iya, iya, iya. Nah, kita manfaatkan aplikasi itu dengan mengarahkan yang mendidik gitu loh. Yang mendidik tetap sekalipun mereka bermain TikTok, tapi yang sifatnya mendidik, tetap pembelajaran. Contohnya, saya buat
pelajaran, saya Iya, kasih iya. pelajaran. Nanti pelajaran itu dihafalkan lewat lagu. Gitu Oh, loh. nanti lagunya dinyanyikan di Heeh, TikTok seperti itu. lagunya dinyanyikan di Oh, TikTok kayak gitu Ya, 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 pembelajarannya. ya, ya. Oke, oke, Nanti oke. anak Baru nggak kirim saya. ke saya itu loh. Kan Iya, mereka iya, iya. seneng, akhirnya terpancing. Hmm. Kadangkala saya sempat lupa, hari itu saya nggak memberikan daring. Ditanya ke anak-anak, Bu, kok nggak ada pelajaran lagi Bu hari ini? Saya kangen ke TikTok. Nah, berarti anak sudah terpancing, merasa senang gitu loh, menerima pelajarannya Iya, hari seperti itu nggak ada itu. TikTokan lagi gitu. Nah, iya, hari Iya, itu iya. tuh, Iya, hari iya, ini iya. gimana Bu, TikTokan lagi? Iya, iya, kayak berarti itu gitu. sesuai ya, berarti. Iya, 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 saya Dan baru juga kepikiran nih. Pak, kreasi anak itu loh. Iya, Membuat kreasi anak, kreativitasnya gitu. dapat. Contohnya mereka Tetap bisa fun ya, tetap ya. lagu dengan lagu-lagu yang sudah ngetren sekarang kan. Iya, 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 iya. Pelajaran menghafal gitu loh. Sembari dia menghafal materi pelajaran, sembari ada rasa senang menyanyi kayak gitu kan. Oh, Anak iya, tidak iya, iya. stres Saya baru- itu loh Pak. Saya baru kepikiran ini malah pakai TikTok. Gak kepikiran sebenarnya. Kalau saya bayangan saya kalau main TikTok ya seperti itu aja, nyanyi-nyanyi atau joget-joget saja gitu ya. Iya, saya kepikirannya seperti itu. Ternyata bisa juga. Oke, oke, oke. Ini ide baru ya, maksudnya bagi saya. Biasanya mungkin juga bagi sebagian teman yang mungkin sudah ada yang melakukan, tapi iya ternyata ya memang intinya butuh sebuah apa ya, kreativitas ya Bu ya di masa seperti ini. Kreativitas lah yang bisa membangkitkan kreativitas itu adalah kita memikirkan ya, pemikiran kita kepada bagaimana sih keadaan anak, Betul. perasaan kita, curahan pikiran kita untuk anak. Oh, anak-anak kita itu sekarang bagaimana ya? Apa sudah paham tapi mungkin ada tekanan batin. Jadi dia mungkin seperti Bu Atik tadi katakan mungkin stres seperti itu. Dia harusnya bisa belajar sama teman-temannya, tapi terpaksa tidak bisa ketemu kangen dengan suasana sekolah, kelas yang ramai seperti itu ya. Iya, iya, iya. Memang pembelajaran harus fun ya, harus menyenangkan. Kita happy, menyenangkan lah anak itu biar senang. Ya memang ya mungkin itu salah satu caranya ya. Mungkin teman-teman guru yang lain juga punya tips dan trik yang lebih menarik lagi tentang pembelajaran yang lebih menyenangkan yang bisa diaplikasikan di masa pandemi ini, ya kan? Nah, ini dari Bu Atik tadi TikTokan, saya sendiri baru kepikiran ini. Saya gak kepikiran oh kalau yang lebih iya memang TikTok ya sekarang mungkin lagi ngetren ya, bahkan mungkin banyak yang buat dagang gitu ya, sehingga nggak kepikiran. Saya kepikirannya kemarin ya paling saya buat video pembelajaran untuk menjelaskan materi seperti yang konvensional yang biasa-biasa saja. Ya memang butuh seperti ini intinya untuk memancing antusiasme anak bahwa mereka harus belajar. Belajar itu bisa di mana saja, dengan apa saja ya, dan dengan siapa saja. Bisa kalau kita tidak bisa ketemu dengan kita gurunya ya mungkin mereka kan bisa belajar misalnya tentang tanaman, bisa ke tetangganya, ke kakaknya, atau mungkin nggak ahli-ahli di sekitarnya. Ternyata di sekitar karena kita di desa mungkin ahli pertanian ada ya di sini, ahli nanam misalnya ubi, ahli nanam kacang dan lain sebagainya. Mereka bisa bertanya seperti itu. Tinggal kita sebagai guru bisa mendampingi mereka tetap menjaga psikologis mereka, perasaan mereka, semangat mereka untuk tetap belajar. Itu intinya sepertinya ya Bu ya. Iya, yang tadi dapat saya tangkap dari Bu Atik. Bu Atik sepertinya punya energi yang power yang lebih nih untuk bisa memikirkan anak-anaknya ya gini. Iya, sekarang yang lagi ngetren ini kan lagu itu apa? Lost Doll itu ya Pak. Wow, iya. Itu kan daripada anak nyanyinya yang ke arah itu, mendidik. Sembari saya mengajak mereka belajar, kita buat nyanyian, tapi intinya kita mengajak belajar. Contohnya. Iya gimana coba nyanyikan dikit Bu, Iya, coba. Iya, daring manfaatke WhatsAppan, cek paket datamu nen entek di tukoke. Ayo do eling welinge Bu Guru, ojo lali belajar yen kowe kangen
belajar bareng-bareng karo Bu Guru. Asik, suaranya mantap ini. Contohnya seperti iya, itu. gurunya Nanti pelajaran jago apa? nyanyi nih. Pelajaran apa lagi? Iya. kayak gitu. Iya. Welinge Bu Guru, Asik. nomor rejo ganti. Eh. Belajar daring, gampang dimengerti. Nah, itu seperti itu. Iya. Gitu kan Iya, lebih. anak menangkap. Kan itu lagu lagi tren. Nah. Iya. Jadi lewat aplikasi TikTok itu anak seneng kayak gitu loh. Iya. Gurunya juga mencontohkan ya, berarti. Betul. Gurunya mencontohkan membuat pelajaran nyanyian, yang di TikTokan juga. Nanti anak menjawab tapi sembali menghafal lagunya. Oke. Ini masukan sharing yang bagus dari praktek baiknya Bu Atik ya. Bu Atik tentang pembelajaran di masa pandemi ini. Pembelajaran yang menyenangkan dan juga tetap dapat pelajarannya, tapi juga fun ya, tetap menyenangkan. Betul. Itu intinya itu. Kalau boleh dibilang, ini kan sudah lama sekali ya Bu ya, berarti belajar di rumah. Belajar di rumah sudah hampir 1 tahun, sama seperti tadi peristiwanya Bu Atik yang menyeberang sungai tahun lalu ya juga 1 tahun. Sekarang juga 1 tahun, berarti kita masalah bertemu dengan murid ini ya. Bertemu dengan murid ini, kalau Bu Atik berarti tahun lalu dan tahun sekarang. Tahun lalu dihadang sama arus ya, arus sekarang sama virus ini. Sama virus, Iya, sama membahayakan ini, sama-sama mematikan membahayakan, semua. Iya. Kali ini lebih mengglobal ya. Betul. Semuanya merasakan. Iya. Yang penting kita sudah berusaha menerapkan apa dari anjuran pemerintah seperti protokol kesehatan dan lain sebagainya. Tetap jaga kesehatan. Kita juga kalau misalnya gurunya tetap gembira, tidak ada tekanan, muridnya juga gembira, kan imunitasnya juga meningkat. Betul, ya. Artinya, utamanya itu. Nah, itu utamanya di situ. Jadi kesehatan kita jadi tetap terjaga. Itu inti dari obrolan kita kali ini ya Bu ya. Nah, untuk sobat guru, teman-teman guru semuanya, ini dia tadi sharing sebentar dengan Bu Atik Diat Prastuti tentang pembelajaran di masa pandemi. Bagaimana praktek baiknya Bu Atik semasa pandemi ini, dan juga kisahnya berkisah sedikit tentang tahun lalu beliau dihadang sama banjir arus seperti itu. Semoga bisa menginspirasi kita semua bahwa semua itu panggilannya dari hati. Ketika hati kita, panggilan hati seorang pendidik selalu memikirkan bagaimana muridnya. Selalu seperti itu, maka insya Allah mudah-mudahan akan muncul kreativitas. Kalau kita selalu berpikir bagaimana murid kita, bagaimana keadaan murid kita, akan muncul kreativitas. Mengajar dengan hati, selalu dipikirkan dengan hati, akan muncul ide yang kadang-kadang nggak kepikiran, bahkan nggak kepikiran ternyata ini juga bisa dilakukan seperti itu. Iya. Demikian tadi obrolan kita, singkat tapi semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa lagi di kesempatan yang lain. Tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.